Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ermayanti dengan NIM 2214344, periode asuransi syariah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah yang dimata kuliahi oleh mata kuliah asuransi umum syariah. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengantar asuransi syariah atau takaful. Nah, dalam kaitan dengan muamalah, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami, atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya itu boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit tidak dilarang di dalam Al-Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana pula orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah al-risk. Syariah Islam dalam hal muamalah mirip dengan pengertian al-rizki. Al-risk tersebut yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi semua dijamin atau diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian. Nah, dalam Islam terdapat hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya. Berkenaan dengan asuransi syariah ini, hanya 3 hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa saja. Tetapi dalam praktik asuransi syariah dilarang, yakni gharar, maisir, dan riba. Selain ketiga hal tersebut, terdapat beberapa hal atau beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah, seperti riswah atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Di luar hal-hal yang dilarang tersebut, semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi itu diperbolehkan. Dengan peraturan tersebut di atas, atau yang saya tadi jelaskan itu, asuransi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun dari negara-negara yang penduduk muslimnya itu minoritas, seperti Inggris, Jepang, Jerman, dan negara-negara barat lainnya. Walaupun premi asuransi syariah saat ini kurang dari 0,1% dari total premi asuransi global, asuransi syariah berpotensi untuk dapat kembang pesat. Dilihat dari 1/4 negara-negara di dunia adalah negara-negara berpendudukan muslim, dan diantaranya terdapat negara-negara kaya. Faktanya adalah sampai sekarang sebagian muslim di negara-negara tersebut masih cenderung membeli asuransi konvensional sebagaimana adanya karena masih diperbolehkan dalam Islam di bawah aturan darurat yang mengizinkan umat muslim membeli produk asuransi syariah atau asuransi konvensional sampai pada waktunya. Produk asuransi syariah sudah tersedia secara layak bagi umat muslim. Jika produk asuransi syariah sudah tersedia bagi umat muslim, maka alasan darurat tidak lagi dapat dipakai, dan akhirnya umat Islam akan diharuskan untuk membeli asuransi syariah daripada pokok asuransi konvensional. Selanjutnya itu pengertian asuransi syariah dan yang membedakannya dengan asuransi konvensional.
Nah, jadi asuransi syariah itu adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah. Baik itu secara tolong-menolong, secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Jadi syariah itu berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun as-sunnah atau teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu tuh sebatas tertentu konsep asuransi syariah, yang dimana tidak terlalu beda jauh dengan konsep konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti mutual insurance dan protection and indemnity club. Itu yang konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan secara mutual. Lalu adapun letak perbedaan suatu asuransi syariah dan asuransi konvensional itu adalah pada bagaimana resiko itu dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator atau pada asuransi konvensional, istilahnya itu yang digunakan penanggung dengan peserta, yang disebut pada asuransi konvensional istilah yang digunakan atau tertanggung. Nah, dalam pengelolaan dan penanggungan resiko ini, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya goror atau ketidakpastian atau spekulasi dan maisir itu atau perjudian dalam investasi dan manajemen dana tidak diperkenakan adanya riba atau bunga. Jadi ketiga larangan ini, goror, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah. Yang menjadi perbedaan utama dengan asuransi konvensional. Ada pula dalam upaya menghindari goror pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat jelas mungkin, sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak atau liputan cover dan lain-lain. Nah, tidak diperbolehkan dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas. Karena dalam pokok permasalahan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri, di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenalkan adanya jual beli ketidakpastian atau yang disebut goror antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya itu ada maisir, yaitu perjudian. Timbulnya maisir ini atau perjudian itu timbulnya karena adanya goror. Jadi peserta tertanggung mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan risiko atau pembagian risiko dalam asuransi syariah berisikan elemen-elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. Nah, selanjutnya itu yang riba atau bunga. Itu sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Jadi untuk menghindari riba dalam asuransi syariah, kontribusi para pesertanya itu dikelola dalam skema pembagian risiko atau risk sharing dan bukan sebagai premi. Jadi seperti layaknya pada asuransi konvensional, dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam pembentukan donasi yang berasal dari kontribusi atau donasi.
atau adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi atau tabaru. Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi itu, para peserta itu harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Nah, dengan cara yang sama, Goro dan Maisir memberikan suatu tanggapan kepada operator asuransi syariah dalam upaya untuk memastikan tidak adanya kedua unsur uh, apa tersebut itu dalam asuransi syariah. Jadi investasi dan manajemen itu dana bebas bunga juga menjadi ilmu spesialisasi yang memerlukan lebih dalam di luar jangkauan buku ini. Jadi risiko itu adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu adalah bukan resiko atau ketidakpastian itu sendiri, maka harus dieliminasi, namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak diperbolehkan. Dari pihak lain menolong sesama dalam setiap situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan, sangat mendukung dalam ajaran Islam seperti yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran, yang artinya saling menolonglah dalam al-bir dan al-taqwa atau kebajikan, kebenaran, dan kesolehan. Tetapi janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu. Jadi maka itu sebagai risiko dengan tujuan tolong menolong sesama sangat dianjurkan, tetapi menunjukkannya itu kan perbedaan konsep asuransi konvensional atau perpindahan risiko dengan asuransi syariah atau berbagi risiko. Nah, adapun pada di gambar ini itu tuh menunjukkan perbedaan konsep asuransi konvensional atau perpindahan risiko dengan asuransi syariah atau berbagi risiko. Itu contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi di situ tuh ada klaim yang harus dibayar oleh penanggung ke tertanggung. Nah, ada tertanggung, ada resiko 1 dan resiko 2, adapun resiko 3. Jadi si klaimnya itu klaim yang dibayar oleh penanggung atau tertanggung itu masuknya ke resiko 3. Jadi dari resiko 3 itu masuknya ke penanggung. Nah, dari resiko 2 itu langsung ke penanggung, dan resiko 3-nya, resiko 1 pun sama dengan resiko 2 langsung ke penanggungnya. Nah, resiko itu dipindahkan ke penanggung dengan imbalan premi. Jadi itu konsep perpindahan resiko dalam asuransi konvensional. Nah, adapun konsep berbagi resiko dalam asuransi syariah. Nah, di situ tuh ada dari dana takaful atau kontribusi dikumpulkan di klaim juga dibayar dari dana itu. Jadi dari dana itu tuh masuk ke peserta resiko 1 sampai resiko 3. Nah, dari itu tuh diputar balikan. Nah, dari dana takaful itu masuk ke operator takaful. Nah, dari operator takaful balik lagi ke dana takaful. Jadi sebagai wakil untuk mengelola dana takaful dan mengelola risiko. Jadi itu konsep berbagi risiko dalam asuransi syariah. Nah, dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme
perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah uh, dari tidak pasti menjadi pasti. Dan ketidakpastian itu mencakup faktor-faktor antara lain adalah apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya, dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam 1 tahun. Jadi asuransi itu memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti. Ini menjadi suatu kerugian yang pasti, yakni premi asuransi. Nah, suatu organisasi yang akan setuju untuk membayarkan premi atau premi tetap, dan sebagai gantinya itu perusahaan asuransi pasti setuju untuk menutup semua kerugian dari kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis. Jadi pertukaran kerugian itu tidak pasti dengan kerugian pasti seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dan ruang lingkup pengertian goror, dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep dalam konsep asuransi syariah tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Jadi resikonya itu dibagi di antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah, yang dimana operator asuransi syariah itu hanya sebagai wakil atau agent. Jadi tuh untuk membuat skema tersebut bekerja sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian itu bisa mendapatkan kompensasi yang layak. Nah, selanjutnya itu fokus pada materi yang saya jelaskan ini. Yang dibahas berikutnya itu adalah bagaimana berbagi resiko dalam kontrak yang tepat dan bukan dipindahkan risiko melalui kontrak jual beli, sebagaimana sejumlah besar peserta saling berkontribusi dalam membantu sejumlah kecil orang-orang yang mengalami kemalangan. Jadi bagaimana cara mengeliminasi boror atau ketidakpastian pada tingkat populasi, dan juga bagian yang sangat penting yaitu membahas bagaimana kontribusi dari setiap para peserta dapat diperhitungkan secara akurat untuk menjamin adanya keadilan dan kejujuran di antara para peserta. Nah, jadi konsep berbagai risiko itu dalam asuransi syariah menjadi tidak utuh tanpa keterlibatan reasuransi syariah. Oleh karena itu, reasuransi syariah juga akan dibahas secara rinci dalam materi yang saya jelaskan ini. Jadi untuk memberikan perspektif yang luas pada penerapan konsep asuransi syariah yang potensial di masa yang akan datang terhadap manajemen risiko korporasi. Dalam buku ini juga yang saya baca juga dibahas beberapa praktik pada P1 Club Oil atau Oil Insurance Limited, Rand A yaitu captive, dan Lloyds. Keempat itu contoh tersebut itu dipilih karena keunikan mereka dalam industri sehingga asuransi syariah itu dapat dilihat sebagai komplement yang baik pada praktik industri saat ini. Nah, di sini pun jadi intinya itu kayak bagaimana kita
sebagai misalnya pegawai asuransi syariah untuk menghilangkan masalah goror. Dalam sistem operasional asuransi syariah itu untuk mengeliminir goror dan maisir dapat dilakukan dengan akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin dengan cara mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedua rekening. Sedangkan riba itu dapat dieliminir dengan akad mudharabah bagi hasil gitu tuh, atau menerapkan akad mudharabah atau bagi hasil itu sehingga tidak terdapat riba. Masih ada pandangan pada asuransi ada pihak yang mendapatkan klaim dianggap sebagai pihak yang menang karena mendapatkan manfaat, dan yang tidak mendapatkan klaim sebagai pihak yang kalah tuh. Jadi itu asuransi itu, kalau misalnya kalian nanya apakah asuransi itu melibatkan praktik riba dan goror, jadi itu asuransi syariah harus mengelola dananya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fiqh Islam dengan menghindarkan dari maisir atau judi, goror atau ketidakpastian, riba atau itu bunga. Jadi ketiga prinsip-prinsip itu harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip fiqh Islam itu. Jadi ketiga itu harus dihilangkan seharusnya. Jadi ya begitu. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya apakah yang dimaksud dengan goror atau dalam asuransi syariah. Yang pastinya itu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari transaksi syariah, transaksi yang tidak terpenuhi. Dampaknya itu adalah penzaliman atas adalah satu pihak yang bertransaksi, sehingga secara umum goror dilarang dalam agama Islam. Jadi asuransi syariah itu dibilang misalnya sudah pasti, sudah terpercaya juga tidak, karena itu bersifatnya goror teman-teman. Jadi masuknya ke goror. Tapi karena ada pula beberapa penipuan mungkin yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan nama asuransi syariah ini untuk kebutuhan dirinya sendiri. Jadi ada pula bagaimana sistem asuransi yang diperbolehkan oleh hukum syariah. Jadi maka itu prinsip asuransi syariah adalah itu tolong menolong pastinya, atau takaful atau ta'awun, di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara peserta. Jadi prinsip asuransi itu bagus teman-teman, dia itu saling tolong menolong. Jika misalnya ada yang merasa merugikan atau dia dirugikan, pasti pihak asuransi syariah itu akan menolong gitu tuh. Jadi tidak diam saja, tidak bertanggung jawab gitu tuh, tapi akan bertanggung jawab. Nah, mungkin di sini juga saya akan menjelaskan beberapa tentang perasuransian. Jadi mungkin ada kalian juga bertanya apakah asuransi syariah itu ada di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, pengawasan seluruh produk asuransi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah ini memastikan pengelolaan dana dalam asuransi syariah telah disesuaikan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, peserta asuransi syariah tidak perlu khawatir dana mereka akan hangus secara tiba-tiba gitu teman-teman. Jadi jika ada pengecualian itu ya dari situ, misalnya ada penipu gitu tuh menamakan atas asuransi syariah, pasti. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya ingin menentukan produk asuransi syariah, langsung ke pihak asuransi syariahnya langsung.
gitu. Nah, mungkin ada satu lagi yang mungkin mengapa asuransi itu mengandung unsur riba. Nah, eh, banyak berpendapat bahwa asuransi konvensional ini masih mengandung riba karena menukarkan harta dengan harta yang nominalnya tidak sepadan, atau premi nasabah dengan klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi. Jadi penukaran barang atau penukaran harta dengan nominalnya yang tidak sepadan. Misalnya si A menukarkan harta dengan perusahaan asuransi, itu kan dibayar oleh perusahaan asuransi tapi tidak sesuai dengan nominalnya, itu tidak sepadan. Jadi itu kan kemasuknya riba. Jadi asuransi konvensional ini masih ada sedikit mengandung, tidak tahu sedikit atau yang pastinya sudah ada mengandung unsur ribanya, teman-teman. Nah, mengenai asuransi konvensional juga sama seperti yang asuransi syariah itu, cuman di asuransi konvensional ini mengandung gharar karena terjadinya gharar dalam asuransi konvensional itu peserta tertanggung tidak mengetahui kapan ia akan tertimpa musibah di masa yang akan datang. Nah, yang mana otoritas ini hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa taala, atau jadi ketidakjelasan inilah yang dijual oleh perusahaan asuransi pada peserta tertanggung begitu. Jadi intinya itu ya ketidakpastian sama dengan asuransi syariah gitu tuh. Cuman bedanya ini itu tuh tentang musibah gitu tuh, di masa yang akan datang. Tidak tahu kan kedepannya ada musibah atau tidak tuh. Nah, ada pula apa sih beberapa mungkin penjelasan yang misalnya apa yang terjadi kalau misalnya kita membeli asuransi dan di tengah jalan sebelum kontrak selesai kita merasa tidak lagi membutuhkan asuransi tersebut. Nah, jawabannya itu adalah misalnya kalau kita merasa tidak lagi membutuhkan polis asuransi dan memutuskan untuk memberhentikan kepemilikannya di tengah jalan, misalnya sebelum kontrak habis. Nah, bagaimana nasib premi kita kan pastinya? Nah, jawabannya itu kita bakalan tetap menerima pengembalian premi itu asuransi sejumlah yang telah ditetapkan oleh asuransi. Jadi jumlah preminya itu tidak hangus ataupun tidak menjadi hak orang lain ataupun perusahaan. Jadi itu tuh tetap kembali kepada kita, tapi sesuai sejumlah yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Tapi ada pun beberapa akad yang bisa digunakan dalam asuransi syariah. Jadi beberapa akad yang umum digunakan dalam asuransi syariah itu adalah tabarru, tijaroh, wakalah bil ujroh, dan mudorobahah mushtarakah. Nah, dengan memahami akad asuransi syariah itu kalian itu dapat lebih yakin dan nyaman dalam memilih produk asuransi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad tabaru atau hibah tolong menolong. Peserta asuransi itu memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain. Jadi yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi itu sebagai pengelola dana hibah. Jadi akad tabaru itu emang sih di asuransi itu ada baiknya. Ada akad yang bergabung yang masuk ke asuransi syariah itu kayak tadi akad tabaru itu kan tolong menolong. Jadi kita itu peserta asuransi yang memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Jadi sama seperti hal baliknya gitu tuh, kita juga akan menerima hibah tolongan dari orang lain untuk misalnya kita yang sedang kena musibah atau misalnya sakit gitu kan. Jadi itu pengelolaan itu tuh perusahaan asuransi sebagai pengelolaan dana hibah intinya. Nah, terus ada juga akad tijaroh atau mudharabah. Dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dan peserta sebagai sahibul mal
atau pemegang polis. Nah, yang ketiga itu akad wakalah bil ujroh. Nah, akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Nah, yang terakhir itu akad mudorobah mushtarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudorobah di mana perusahaan asuransi sebagai mudorib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.